Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Bandar Lampung Duta News TV bersama saya Mutiara Hayani. Hari ini saya sedang berada di Pengadilan Agama dalam rangka sesi wawancara. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Andiani dari media Duta News TV. Ya. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Ridwan Shah saya. Pak Ridwan Shah sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Oke, Bapak, kasus perceraian pada masa pandemi ini meningkat nggak sih? Jadi sebenarnya yang perlu diketahui oleh semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lampung, lebih khusus lagi adalah orang Islam yang ada di Lampung. Ya, orang Islam. Orang tahunya Pengadilan Agama itu kan hanya menangani perkara-perkara cerai saja. Iya, perkara cerai saja. Tapi ternyata itu ada 30 lebih Kasus kewenangan. kewenangan. Jadi yang perdata umat Islam yang ditangani oleh Pengadilan Agama, termasuk misalnya hak pengasuhan anak, penetapan ahli waris, termasuk yang terbaru sejak undang-undang tahun 2009 ke sini atau diberlakukan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang kaitan dengan misalnya kewenangan Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syariah bagi umat Islam. Nah, ini juga lagi selalu Badan Peradilan Agama mensosialisasikan dalam setiap keadaan dan kesempatan agar masyarakat paham. Jadi semua itu bisa, kalau ada sengketa hukum maka bisa diajukan penyelesaiannya di Pengadilan Agama. Belum lagi misalnya ada namanya isbat nikah, pengesahan nikah, ada namanya dispensasi nikah ya, adanya pembatalan nikah, dan banyak sekali, ada hibah dan sebagainya. Tapi memang yang menonjol dilihat oleh masyarakat adalah perceraian. Dan perceraian kita juga ada kenal dua istilah. Ada perceraian yang diajukan oleh pihak suami laki-laki, disebut gugatan permohonan. Kalau dari gugatan talak ya. Kalau dari pihak perempuan namanya gugatan cerai. Gugatan cerai. Dan ini yang memang lebih dominan adalah yang menggugat itu adalah gugat cerai, perempuan yang banyak mengajukan dibandingkan laki-laki. Di masa pandemi, sejak yang seingat kami di bulan Maret, bahkan diumumkan oleh pemerintah sampai mulai di April, itu sampai di bulan Juni, itu ya semua pengadilan di Lampung atas kebijakan keputusan pemerintah itu mengikuti petunjuk dan instruksi pemerintah, termasuk protokoler kesehatan yang kalau tidak salah kami juga menetapkan kebijakan ke semua pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung itu pernah diliburkan sampai hampir 2 bulan. Berarti untuk tidak menerima bertatap langsung dengan muka. Bahkan kalau sudah ada perkara yang sudah masuk itu dijarangkan waktunya penundaannya. Disesuaikan misalnya kalau seseorang itu diisolasi kaitan dengan kasus penyakit misalnya kaitan dengan COVID-19 itu kan 14 hari, minimal 14 hari sampai 3 minggu penundaan. Jadi itu diusahakan karena juga belum banyak masyarakat mengenal. Pengadilan Agama sudah cara pendaftaran perkara itu ada sistem e-court. Ada e-court itu elektronik, pendaftaran perkara secara elektronik ya, bisa dari rumah, bisa dari HP. Ketika dia bisa mencari lewat Google, lewat aplikasi itu bisa langsung dengan bahkan biaya yang lebih murah. Karena biaya panggilan sudah sedikit. Kalau misalnya tindak lanjut daripada tahap berikutnya, kalau disepakati oleh para pihak, baik itu yang ditangani oleh pengacara ataupun langsung oleh pihak yang berperkara, itu bukan hanya pendaftaran e-court, tapi bisa istilahnya persidangan secara elektronik, lewat email, disepakati oleh beberapa pihak bagaimana yang kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu apalagi kira-kira yang perlu saya sampaikan.
kan kalau untuk melakukan kasus-kasus kita harus melakukan persidangan kan? Iya, Di persidangan itu masih tetap digunakan protokol kesehatan nggak? iya. Sampai Tetap. sekarang sampai Sampai sekarang bahkan maka sejak diumumkan pemerintah ada new normal, New normal bahkan itu sudah sebulan dulu setelah new normal, ya. baru pengadilan agama merubah istilahnya kebijakan lagi, mengubah keputusan melaksanakan artinya membuka kembali. Ya, Tapi itu kembali. juga tetap menjaga prosedur protokol kesehatan yang berlaku. Sesuai dengan pemerintahan. Ya, baik dari pihak kami sebagai pelayan itu tetap melaksanakan apa istilahnya ada sanitizer, Ya. cuci tangan atau pakai masker. Bahkan kepada para pihak yang datang itu kalau tidak pakai masker kita Dikeluarkan. instruksikan untuk memakai masker atau kami siapkan masker di dalam rangka pendekatan masyarakat. Jadi, Oke. yang seperti itu. Oke. Pada bulan ini ada berapa kasus perceraian sih Pak yang terjadi? Waduh, itu berdasarkan laporan bulanan ya. Kalau Iya. perceraian Iya. itu sampai bulan Juli ya. Jadi Sampai kita bulan Juli itu kalau gugatan yang dilakukan oleh perempuan Ya. itu 5.648 dari seluruh wilayah kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ya. Kalau perceraian yang diajukan oleh pihak laki-laki yang disebut dengan cerai talak itu hanya 1/5-nya dari perkara yang diajukan oleh perempuan. Ini 1.566. Berarti lebih banyak ke pihak perempuan yang Iya, melakukan iya, gugatan iya. daripada Itu. pihak laki-laki. Betul, pihak laki-laki. Pada tahun 2020 ini ada berapa total kasus sih yang terjadi? Oh, semuanya. Jadi ada namanya kasus itu sengketa para pihak. Ya. Ya, namanya buat-membuat ya, tapi Ya. ada juga kasus yang bukan sengketa. Mm-mm. Misalnya disebut dengan perkara permohonan. Misalnya permohonan. masyarakat membutuhkan permohonan penetapan hibah, penetapan wasiat, Iya. penetapan ahli waris atau penetapan tentang pembagian waris. Ini nyama tanpa sengketa. Tapi diakumulasi semuanya perkara yang masuk sampai bulan Juli sampai bulan Juli itu bukan hanya perkara perceraian saja. Ya. Kalau perceraian saja kita sudah lihat tadi sekitar hampir 7.000 ya. Iya, benar. Dari semua perkara berkas yang tengah pengadilan agama itu kalau gugatan cerai itu tidak hanya sekitar 6.000 lebih ya. Iya, 6.000. Ditambah dengan perkara-perkara yang lain seperti dispensasi nikah Iya. atau isbat nikah, penetapan ahli waris atau gugatan harta waris, gugatan harta bersama itu hampir mencapai 8.000. Jadi 7.979 perkara. Oke. Semua. Jadi baik itu perkara yang adanya sengketa atau perkara yang tidak ada sengketa. Tapi yang lebih banyak ada sengketa itu lebih banyak yang lebih dominan dan mayoritas. Kalau kaitan dengan perceraian itu faktor yang paling banyak adalah faktor ekonomi. Faktor penyebab perceraian itu iya, ekonomi. faktor ekonomi. Oke. Itu sampai 3.612 3.612. faktor ekonomi yang Iya. terjadi selama tahun 2020. Selama tahun sampai 2020. bulan Juli ya, sampai bulan Juli. Kalau apalagi kira-kira? Selain faktor ekonomi itu apa aja sih? Oh, Kayak ada kekerasan namanya rumah tangga gitu, iya. KDRT. Iya, iya. Kalau perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, jadi kan ada dalam satu rumah tangga itu terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang mungkin disebabkan oleh hal-hal yang sepele atau mungkin berbeda karakter dan watak yang sulit disatukan, sulit untuk saling mengisi. Dari tahun ke tahun kemungkinan tidak pernah berhenti perselisihan pertengkaran hingga tidak harmonisnya rumah tangga itu juga mencapai apa namanya sampai 5.000-an 5.000 faktor penyebab itu. Nah, kalau ekonomi itu masih 3.000 sekian. Iya. Kalau perselisihan yang terus menerus itu 5.000 lebih. Kalau kaitan KDRT itu cuma sedikit 425 selama 2020 sampai bulan Juli. Kan kasus perceraian ini yang paling terbanyak kan Pak. Selain kasus perceraian itu ada kasus apa lagi sih? Selain perceraian, yang nomor 2 apa? kalau saya lihat di sini adalah kalau dalam data kami yang masuk termasuk
isbat nikah. Isbat nikah. Maka isbat nikah ini namanya pengesahan nikah bagi orang yang menikah di atas pertama juga yang menikah di bawah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya mungkin dulu belum ada ya undang-undang mengatur itu, ataupun yang setelah terbit Undang-Undang Nomor 174 ke sini itu mereka melaksanakan pernikahan tapi secara sah agama Islam tapi tidak terdaftar. Maka mereka mengajukan ke pengadilan agama untuk pengesahan pernikahannya. Jadi artinya bukan hanya ketok palu pengesahan, diperiksa bahwa benar nggak secara Islam, misalnya persetujuan kedua belah pihak, ada saksi, ada wali dan sebagainya. Ini kalau terpenuhi, artinya ada saksi-saksi yang menjelaskan bahwa itu mereka terbukti secara perkara, secara peradilan, maka pengadilan mengesahkan. Ini termasuk urutan kedua dari perceraian isbat nikah. Karena ini dan di masyarakat Lampung yang kami tahu, dan saya sendiri dan kawan-kawan yang pernah bertugas di daerah-daerah, ya misalnya saya pernah menjadi panitra di pengadilan agama tertentu, di kampung-kampung di desa itu masih banyak masyarakat yang menikah tanpa ada buku nikah gitu. Mungkin faktor keuangan mereka tidak bisa penuhi, atau mungkin syarat-syarat yang tidak bisa mereka penuhi. Ini kita ambil positifnya ya. Dan ini banyak, artinya ini adalah jadi tanggung jawab bagi kita sebagai masyarakat dan pemerintah secara kepemimpinannya. Ini menjadi bahan pemikiran. Kalau boleh tahu jumlah kasus isbat nikah ini ada berapa sih Pak? Kalau sampai bulan Juli itu seluruh kabupaten yang ada dan kota itu hampir 500. Hampir 500. Apalagi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini ada kerjasama namanya pemerintah antara beberapa instansi, namanya persidangan satu atap, dengan kaitan dengan misalnya ada perkara isbat nikah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Di situ ada KUA-nya dari Kemenak. Di situ juga ada dinas kependudukan yang kaitan dengan pembuatan akte kelahiran. Jadi di situ satu hari bisa sidang bersama-sama, bisa fasilitasi oleh Pemda, bekerja sama dengan pengadilan agama. Istilahnya memeriksa perkaranya dan memutuskan. Yang melaksanakan pendaftaran sebagainya ini adalah kerjasama Kemenak dengan pemerintah daerah. Biasanya itu membantu pemerintah. Bisa saja misalnya pemerintah daerah membantu kaitan dengan finansialnya. Misalnya pendaftarannya memerlukan biaya berapa, itu dibantu oleh pemerintah daerah. Itu biasanya secara massal. Bisa saja satu kali persidangan bisa 50 sampai 100. 50 sampai 100. Dibantu. Kan sekarang lagi marak-maraknya sih Pak nikah sirih gitu. Bagaimana menurut Bapak secara undang-undang atau hukum yang berlaku? Iya, jadi yang setahu kami sebagai insan pengadilan, sebenarnya kalau orang mengerti masalah kaitan dengan dari segi agama, memang di satu sisi ada sebagian orang yang mengerti agama, menikah siri asal sesuai dengan syariat Islam ya sah di mata masyarakat, mungkin di mata hukum menurut pandangan sebagian orang yang meyakini bahwa tanpa ada pencatatan pemerintah itu sah. Tapi kalau kita merujuk kepada penetapan majelis ulama, merujuk kepada hukum lebih banyak manfaat daripada mudarat, justru ada yang berpendapat ulama, meskipun dia artinya bisa terjadi kalau misalnya orang itu tidak jujur di tengah masyarakat melaksanakan pernikahan, kalau dia tidak tercatat dia juga bisa dinyatakan tidak sah secara hukum. Kenapa? Dia bisa mengaku di mana saja berada, di tempat lain dia mengaku belum menikah. Maka kemanfaatan ada pencatatan oleh pemerintah, menikah artinya secara sah secara hukum agama Islam dan didaftarkan di pemerintah, dicatatkan di pemerintah melalui dalam hal ini adalah Kemenak di KUA, maka artinya secara agama dan secara kenegaraan dia adalah sah. Dalam hal ini maka sebenarnya tingkat kesadaran di tengah masyarakat lah
dan juga mungkin ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang ada di kampung-kampung ada daerah mensosialisasi hal inilah. Artinya jangan sampai juga mendukung ini jadi kegiatan yang melaksanakan. Kenapa? Tingkat kesadaran beragama orang di Indonesia ini masih rendah pemahamannya. Bisa ambil contoh, misalnya dia sudah beristri, dia nikah lagi. Jadi bukan nikah itu karena betul-betul sesuatu mengatasi manfaat, tapi karena hawa nafsu. Menambah kemasalah. Karena mungkin kebebasan bergaul hingga terjebak dia harus menikah kembali dengan secara siri. Kalau dia secara tercatat dia mungkin tidak bisa. Kenapa? Dia harus ada, misalnya kalau orang ingin menikah kembali namanya poligami. Kalau poligami dalam undang-undang harus ada izin pengadilan. Harus ada izin dari pengadilan? Enggak, dari pihak istrinya juga enggak? Tidak. Tapi diberitahu istrinya, dipanggil untuk sidang, didengar keterangannya, menguatkan atau tidak alasan-alasan yang diajukan orang-orang yang ingin beristri lebih dari satu. Jadi perkara setuju atau tidak, kalau memang misalnya gini, dalam undang-undang perkawinan yang dijelaskan di dalam undang-undang nomor atau PP atau peraturan pemerintah penjelasannya nomor 9 tahun 75 itu boleh saja orang berpoligami walaupun istri tidak setuju kalau misalnya umpama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya istrinya cacat tidak bisa melaksanakan kewajiban melayani suami baik itu melayani kebutuhan biologis ataupun kebutuhan lahiriah, misalnya melayani suami dalam rumah tangga sehari-hari. Maka mau tidak mau hakim melihat kemanfaatan dan kemudaran berdasarkan undang-undang yang ditetapkan, dia harus memutuskan mengizinkan ataupun tidak. Seperti itu. Mau bertanya sedikit lagi ya Pak? Iya, boleh. Kalau dalam masalah pernikahan itu yang namanya talak itu kan kayak dilarang gitu kan Pak? Iya, dilarang gimana maksudnya? Gimana? Artinya ini kalau dalam istilah agamanya kan perkara perceraian kan sangat dibenci oleh Allah, ya kan gitu. Kalau ditalak itu kan kayak jangan dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya kita bercandaan gitu sama istri itu, talak itu sama aja udah kayak menalak secara resmi atau tidak gitu. Iya, ini sebenarnya juga ini lahan agama yang sebenarnya lebih berwenang menjelaskan ini adalah ulama yang membidangi masalah itu. Tapi sedikit banyak masyarakat harus tahu kalau belajar agama itu misalnya kaitan dengan ucapan seseorang suami itu, makanya beberapa imam mazhab atau ulama-ulama tertentu jangan dianggap main-main. Jadi bercanda pun jangan. Itu bisa mengakibatkan istilahnya jatuh talak kalau orang mengucapkan talak. Tapi hanya sekedar main-main saja itu tidak apa-apa. Tapi ada lagi yang ulama mengambil jalan lain, misalnya menetapkan bahwa itu sudah jatuh talak atau tidak, sadar atau tidak. Tapi kalau diucapkan itu secara emosional, artinya tanpa ada saksi dan tidak ada alasan yang kuat, apalagi dengan dalam keadaan marah-marah, maka ada ulama yang mengatakan tidak sah seperti itu. Apalagi nanti setelah itu dia akan menyesal. Ketika orang bicara dari hati ke hati, sudah beberapa masalah dia tempuh, misalnya si istrinya sudah rasa bersalah beberapa kali nasihati, dari mediasi dia tempuh tidak juga berubah, dia bisa secara sadar dia melaksanakan secara lisan dia mentalak istri. Tapi karena di Indonesia tidak ada undang-undang perkawinan dan ada undang-undang perdagangan agama yang mengatur masalah itu, maka talak itu sah di depan sidang pengadilan agama. Apa ada yang ingin Bapak sampaikan lagi, harapannya atau apa gitu? Ya, harapan kami sebagai aparatur pengadilan agama khususnya di Provinsi Lampung, marilah kita semua sebagai masyarakat Lampung, terutama orang Islam, mari kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat kesadaran hukum. Pertama adalah kalau bisa rumah tangga itu seburuk apapun diusahakan harus tetap rukun sampai mati. Kenapa? Seseorang itu menikah, laki-laki dan perempuan, itulah yang terbaik buat dia. Belum tentu dia bercerai, nikah dengan orang, belum tentu yang lain itu adalah baik buat dia. Karena itu yang sudah terjadi dengan dia. Artinya berusaha, kalau tidak ada jalan lain,
sulit untuk dipertahankan. Sebagaimana kalau dalam Islam kan ada tahap apa istilahnya mediasi, ada perdamaian, pihak keluarga, pihak saudara, masih tidak bisa diperbaiki lagi, maka pengadilan juga. Makanya masyarakat juga jangan sampai berimat bahwasanya pengadilan tukang menceraikan. Justru di pengadilan itu memberikan solusi. Artinya di situ juga sebelum diperiksa perkaranya untuk masalah perceraiannya, dia dimediasi dulu. Artinya sampai bahkan kalau kedua belah pihak hadir itu sampai ditunda beberapa kali untuk mediasi agar tercapai kembali kerukunan kembali. Dan jangan kita lihat bahwasanya perceraian saja banyak, orang yang rukun juga jutaan. Iya, gitu. benar. Adanya ada plus, ada maksiat, ada kebaikan gitu sebagai seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Ya, untuk sesi wawancaranya telah mengganggu waktunya Bapak. Ya. Iya, terima kasih. Semoga selamat siang juga saya ucapkan. Semoga Duta apa nama? Duta Lampung TV. Duta Lampung mensemarakkan media tulis dan media elektronik yang ada di Lampung semakin marak dan sukses untuk Duta Lampung. Ya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil sesi wawancara kami hari ini di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.